Kabipun, masih dalam berita Lampung bersama saya, Iin Hermayani. Sejumlah berita aktual dan beberapa informasi menarik lainnya telah kami siapkan untuk Anda. Berikut berita utama hari ini. Kawanan pencuri motor yang kerap mengumbar senjata api bersembunyi di bawah meja kompor saat akan ditangkap. Jalan rusak menyebabkan banyak kendaraan celaka. Udah nggak apa-apa foto dah. Ya. Angka bayi kurang gizi atau stunting masih tinggi. Seorang pencuri motor bersembunyi di bawah meja kompor dapur rumahnya di Desa Gunung Pasir, Kecamatan Sekampung Udik, Lampung Timur, saat akan ditangkap polisi pada Selasa dini hari. Tersangka Riko Setiawan yang tidak mengenakan pakaian kemudian ditangkap tanpa melawan. Dari rumah ini, polisi menyita sepucuk senjata api lengkap dengan pelurunya, serta beberapa kunci T yang biasa dipakai tersangka untuk mencuri motor. Mana yang lain pelurunya ini? Kunci T mana nya? Kamu ini. Dari keterangan tersangka Riko, polisi kemudian menggerebek rumah Ken Ari yang berada di Desa Gunung Sugih Besar, Kecamatan Sekampung Udik. Dari rumah ini, polisi juga menemukan senjata api lengkap dengan pelurunya dan beberapa kunci T yang disembunyikan tersangka di bawah kasur. Senpi ketemu. Ya, HP-nya ketemu. Itu sisa dua HP-nya. Pada pengembangan lanjutan, polisi kemudian menangkap Mat Yusuf di Desa Merandung, Kecamatan Sekampung Udik. Dari rumah ini, polisi menyita 2 motor hasil curian kawanan ini. 8. Setiap beraksi bawa senjata api. Iya. Itu motor-motor yang diparkir di mana aja? Yang di ruko-ruko. Yang di ruko. Motor itu kamu jual dengan harga berapa? 5 juta. 5 juta. Duitnya? Duitnya bagi 2. Bagi 2. Duit untuk apa selama ini? Untuk makan. Untuk makan. Jadi setiap kerja pagi, siang, sore. Pagi apa siang apa sore? Ya kadang pagi, kadang sore. Yang maling. Menurut polisi, kawanan ini terlibat pencurian motor di 11 TKP di Bandar Lampung. Kawanan ini juga sering mengumbar senjata api saat terpergok korban. Dari hasil penyidikan, mereka residivis pelaku pencurian kendaraan roda 2 yang sering beroperasi di Kota Bandar Lampung. Dan dari hasil pendalaman setiap TKP dan LP sudah teridentifikasi 11 TKP dan laporan polisi terkait dengan pencurian kendaraan bermotor. Kami bisa menyita beberapa barang bukti, yaitu kendaraan bermotor, hasil curian, kendaraan bermotor, 2 kendaraan bermotor yang digunakan oleh pelaku, oleh tersangka, senpi, 2 pucuk senjata api rakitan jenis revolver, helm, pakaian yang sering digunakan oleh pelaku saat melakukan tindak pidana. Pada pengembangan lanjutan, tersangka Riko Setiawan dan Ken Ari ditembak kakinya karena berusaha melawan petugas saat diminta menunjukkan barang bukti motor curiannya. Penyidikan kasus ini masih akan dikembangkan polisi untuk memburu penadahnya. Robi Laste melaporkan dari Lampung Timur.
Seorang buronan pencuri motor diringkus tim khusus anti bandit Polres Lampung Utara di tempat persembunyiannya di Liwa, Lampung Barat pada Senin malam. Tersangka Mustafa ditembak kakinya karena berusaha kabur saat akan ditangkap. Saat diinterogasi polisi, tersangka mengatakan mencuri motor bersama seorang temannya yang sudah meninggal. Keduanya mencuri 3 motor di 3 lokasi di Kota Bumi, Lampung Utara dalam waktu 1 malam. Modus tersangka merusak kontak motor dengan kunci T. Kamu maling udah berapa kali, Bos? Baru 1 kali ini, Pak, tapi langsung 3 TKP, Pak. Wih, banyak. Iya, langsung 3 motor, Pak. Motor? Iya, Pak, maling motor. Kamu maling sama siapa? Sama temen, Pak, tapi almarhum udah nggak ada, Pak. Kenapa kok kamu nekat ngelakuinnya? Pepet, Pak. Pepet, kenapa? Berhubung ada masalah keluarga, Pak. Mendapat informasi keberadaan pelaku ada di Lampung Barat, kemudian tim melakukan penangkapan di Lampung Barat. Kemudian untuk pelaku kami lakukan tindakan tegas dan terukur karena melakukan perlawanan. Pelaku ini pelaku pencurian sepeda motor ya, yang meresahkan masyarakat ya? Ya, untuk pelaku ini sudah 3 kali melakukan pencurian sepeda motor TKP-nya, dan pelaku ini merupakan residivis 170. Pada penangkapan ini, polisi tidak menyita barang bukti sebab motor hasil kejahatannya telah dijual. Penyidikan kasus ini akan dikembangkan polisi untuk memburu penadahnya. Ardia Haba melaporkan dari Lampung Utara. Anak laki-laki 10 kalian. 10 kalian. Sepintar-pintarnya Korban kan itu menutupi ada 7 bangkai orang ya, Pak, ya? perbuatan bejat kakek Lebih nafsunya berusia mana? 54 Karena tahun kecil ini apa, Pak? akhirnya Istri terbongkar. Malah Penjual anak tahu kecil. berinisial IM Oh, ditangkap di kecil. rumahnya di Bisa Kecamatan juga Kebun keluarnya Tebu, nggak saya Lampung lepasin, Barat cuma karena saya mencabuli dulu. 7 anak tetangganya. 5 tahun. Seluruh korban adalah anak lelaki berusia 9 sampai 11 tahun. Pencabulan bermodus tersangka mengiming-imingi uang jajan kepada korban. Kasus ini terbongkar setelah salah satu korban bercerita pada orang tuanya yang kemudian dilaporkan ke polisi. Hasil penyidikan polisi terungkap, rupanya selama 2 tahun terakhir tersangka telah mencabuli 7 orang. Anak-anak ini semuanya dilakukan oleh tersangka ini dengan bujuk rayu dan memberikan sejumlah uang. Ya, untuk pasal ini kita kenakan ke pasal 76E ya. Di mana di sini kita di dalam undang-undang perlindungan terhadap anak. Dan untuk ancamannya ya terhadap tersangka ini 15 tahun penjara. Keluarga korban berharap tersangka bisa dihukum berat. Selain menahan tersangka, kini polisi dan Dinas Perlindungan Anak Lampung Barat juga sedang membantu memulihkan trauma para korban. Rosandi melaporkan dari Lampung Barat. Curah hujan tinggi yang disertai angin kencang selama beberapa pekan terakhir dikeluhkan para petani padi di Desa Bali Agung, Kecamatan Palas, Lampung Selatan. Tanaman padi yang umumnya sudah berbuah, rusak akibat roboh. Kondisi ini menyebabkan para petani kebingungan sebab padi belum bisa dipanen dini. Jika ada hujan, keadaannya nggak sehat. Para petani kini fokus pada upaya penyelamatan. Tanaman padi yang roboh kini diikat secara berkelompok supaya bisa berdiri lagi dengan harapan bisa tetap subur hingga panen tiba. Tadi ini namanya padi roboh itu sudah jelas, apalagi jika tanah basah. Padi itu akan keluar cambah beberapa hari, 5 sampai 7 hari padi itu akan keluar cambah. Makanya kita berupaya mencari tenaga kerja untuk mengikat padi tersebut biar berdiri. Itu intinya untuk menyelamatkan supaya tidak rusak 100%. Ini hujannya berlebihan, kelembaban itu termasuk sangat berlebihan, air itu sangat besar. Nah, ini mengakibatkan padi-padi yang berada di Bali Agung khususnya ini ya, tidak normal. Ada yang padi itu roboh, yang sudah mulai menguning itu roboh. Akhirnya penghasilan pun sudah mengurangi. Pada musim tanam ini, para petani terancam rugi akibat cuaca ekstrim tersebut.
Para petani berharap pemerintah daerah bisa segera turun tangan membantu kesulitan para petani dengan memberi bantuan bibit padi, pupuk, dan obat-obatan untuk meringankan biaya di musim tanam berikutnya. Asep Saifullah melaporkan dari Lampung Selatan.